Salam selamat pagi kepada ibu bapa dan saudara-saudari. Selamat datang di ibadah raya IPCC secara online bersama kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kami mengalu-alukan semua daripada IPCC Kuching, IPCC Summit dan juga khususnya IPCC Induk. Selamat beribadah secara online pada pagi hari ini saudara. Kami juga mengalu-alukan kepada yang pertama kali mengikuti ibadah online bersama kami. Anda boleh berhubung ke laman web IPCC pada pagi hari ini juga. Selamat datang dan kami harap Anda diberkati. Dan pada pagi hari ini kita mau melihat skrip pengumuman tentang apa yang akan kita buat pada minggu ini. Yang kita saudara boleh melihat dalam skrip pengumuman itu dalam skrin ya. Yaitu pengumuman yang pertama yaitu program perjalanan pemulihan perniagaan. Apa itu program ini? Ia adalah satu kelompok di kalangan saudara dan saudari yang akan melalui sebuah perjalanan memberi nasihat, berkongsi kesaksian, berdoa, mendengar, dan mendorong mereka yang telah kehilangan perniagaan atau sumber pendapatan dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Ia bukan suatu program bantuan keuangan, tetapi program pemuridan perniagaan dan juga program untuk menambah baik pemulihan perniagaan. Bagaimana Anda boleh mengambil bagian dalam program ini? Satu, hubungi pejabat gereja. Yang kedua, kami akan menghubungkan Anda dengan orang yang boleh membantu Anda di dalam perjalanan ini. Untuk maklumat lanjut, saudara boleh menghubungi pejabat gereja dan juga para pastor dan juga penatua gereja bahasa. Untuk pengumuman kedua saudara, Anda boleh melihat di skrin juga. Pada waktu ini cabaran kita dalam mengharungi pandemik, mungkin ada saudara yang membutuhkan yaitu bahan makanan, dan juga kami mengetahui bahwa 1 bulan lagi yaitu kita melanjutkan PKB yaitu sampai 9 Jun. Jadi bagi saudara yang mungkin saat ini memerlukan bahan bantuan makanan, boleh menghubungi pejabat gereja khususnya dalam bahasa yaitu Pastor Elek, saya sendiri RC dan juga Pastor Loges. Dan kami harap gereja mengasihi Anda. Kami akan berusaha membantu Anda semampu kami. Terima kasih dan kami percaya Tuhan memberkati saudara. IPCC pada saat ini kita mau memberi ya saudara. Apa saja cara-cara kita mau memberi secara online pada hari ini? Anda boleh melihat dari skrinnya. Pemberian yang pertama Anda boleh melalui cek, ATM atau secara online, dan di sana Anda boleh berhubung langsung dengan Katie. Pemberian yang keempat adalah secara touch and go. Di sini khusus dalam touch and go Anda boleh screenshot waktu Anda memberi secara khusus seperti dana COVID ataupun dana pemberian misi, dan sewaktu Anda screenshot Anda boleh terus hubungi nomor yang tertera di bawah. Jadi kami percaya Tuhan sudah memberkati saudara dan selamat memberi secara online kepada semua saudara kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pemberian Anda. Saat ini kita mau berdoa untuk semua pemberian pada pagi hari ini ya. Sama-sama kita berdoa dan kita ucapkan syukur kita kepada Bapa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini di mana kami tahu Engkau yang terlebih dahulu memberi dan memberkati kami. Dan kami Tuhan pada pagi ini memberi dan juga memberkati di dalam kerajaan-Mu, karena kami tahu kami pun sudah diberkati karena kami mempunyai Bapa yang sangat baik yang selalu memberkati kami dalam setiap musim ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemberian ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Saat ini saudara kita mau mengalu-alukan untuk tim pujian sembah kita pada pagi hari ini, yaitu tim dari Pastor Loges dan pujian sembah. Kami mengalu-alukan mereka. Terima kasih. Haleluya. Shalom IPCC, apa kabar semuanya? Saudara, kita bersuka cita bertemu kembali dalam ibadah online kita saudara. Walaupun masih ada perintah kawalan pergerakan yang bersyarat, namun kita masih puji Tuhan karena kita ada kesempatan boleh memuji Tuhan di rumah kita masing-masing saudara. Saat ini saudara, saya mau sambut semua jemaat kita. Pertamanya daripada IPCC Summit, ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara.
Begitu juga dengan EPK, Excel Point Kuching. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan juga daripada EPCC Indok. Ayo semua kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau memuji Tuhan. Apakah saudara-saudara siap untuk memuji Tuhan? Sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama EPCC. Mari kita tepuk tangan saudara sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorakan sama-sama EPCC. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama EPCC. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Semuanya sama-sama mari katakan. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sama-sama saudara, mari sama-sama kita tinggikan Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
mari kita bersuka. Ayo IPCC, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo IPCC sekali lagi berikan tepuk tangan yang gemuruh bagi Tuhan kita. Yesus luar biasa saudara. Kita bersuka cita karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu baik bagi kita saudara. Semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan saudara. Mari saat ini saudara kita lebih lagi melihat pada Kristus, melihat pada Sang Juru Selamat saudara. Yesus kita yang luar biasa saudara. Walaupun apapun terjadi saudara di sekitar kita, tetap pandang pada Yesus, karena Yesuslah harapan kita. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari IPCC, bawa hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Mari IPCC, angkat suaramu, sembah Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Kaulah harapan. Oh, Kaulah kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya tempat pengharapan dan kekuatan kami di saat-saat ini Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama IPCC, mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Buat kali terakhir, ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersyukur Bapa buat harapan yang kekal yang ada dalam Kristus. Ya dan amin selalu Tuhan. Kami tetap akan memandang kepadamu karena Engkaulah sumber harapan kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, kami percaya saudara semua telah diberkati lewat pujian penyembahan tadi saudara. Tanpa melengahkan waktu saudara, pada hari ini kita ada sebuah lagi persembahan istimewa, sebuah persembahan tarian dari rumah-rumah saudara yang akan dipersembahkan oleh tim Excel Seni Kreatif. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan kita.
Terima kasih kepada Pastor Loges dan tim kerana telah memimpin kita dalam waktu pujian sembah yang indah. Di mana saja kita berada, saya yakin pujian dan penyembahan kita sudah sampai ke hadirat Allah. Pada hari ini adalah giliran saya untuk membawa firman Tuhan. Jadi ayuh kita langsung masuk kepada firman Allah. Kita lihat di buku Matius pasal yang ke-7 ayat 24 hingga ayat 27. Dan firman yang saya mau bawa pada pagi ini adalah rumah sewaktu badai. Ya, rumah sewaktu badai. Ini adalah satu perumpamaan yang telah dibawa oleh Yesus di penghujung khotbahnya di atas bukit. Penghujung khotbahnya di atas bukit. Kita lihat firman Tuhan sama-sama, ya. Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. Nah, beginilah perumpamaan itu. Setiap orang yang mendengar perkataan aku ini, dia lakukannya, dia adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan aku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ayat 27, sama seperti ayat 25, turunlah hujan, datanglah juga banjir, lalu angin juga melanda rumah itu. Seperti ayat 25, sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Saudara-saudari, ini adalah satu contoh perumpamaan yang dibawa oleh Yesus. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Yesus sendiri berkata di Matius 13, di dalam kerajaan Allah ada rahasia yang hanya boleh dipahami atau dikenali kalau kita mengerti perumpamaan ini. Dan perumpamaan ini dibawa oleh Yesus karena perumpamaan ini merupakan cerita yang sudah biasa dilihat dan dialami oleh pendengar-pendengar pada hari itu. Jadi bila Yesus bercerita tentang garam, bercerita tentang terang, ini bukan sesuatu yang pelik atau sesuatu yang susah untuk dipahami. Tetapi ia adalah sesuatu yang dialami oleh pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Maka bila mereka mendengar perumpamaan itu, mereka mengerti perumpamaan itu. Dan dari situlah mereka akan mengenal rahasia ataupun hal-hal kerajaan sorga. Dan dalam perumpamaan ini Yesus bercerita tentang orang yang membina rumah. Dan Yesus berkata ada dua rumah yang dibina. Dan satu rumah itu roboh apabila angin, badai dan hujan datang. Dan satu lagi rumah itu berdiri dengan teguh. Dan bila orang-orang mendengar perumpamaan ini, mereka mengerti karena mungkin mereka sendiri pernah mengalaminya. Ataupun mungkin mereka ada teman-teman atau saudara-saudara yang pernah membina rumah. Tetapi bila angin datang, rumah itu rubuh. Dan ada rumah yang di tempat yang sama berdekatan, tetapi bila angin datang, rumah itu tetap berdiri. Jadi dari situ mereka dengan senang, mereka mengerti apa yang Yesus katakan. Nah saudara-saudari, kenapa saya memilih perumpamaan ini sebagai khotbah pada pagi ini, saudara-saudari. Nah sudah hampir sebulan, kamu telah mendengar firman tentang ribut, tentang badai. Ya contohnya kita telah mendengar khotbah bagaimana sewaktu ribut, Yesus tidur. Tetapi walaupun Yesus tidur, dia bukan tidur karena dia tidak tahu atau dia tidak kenal apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus tidur karena he is in control. Walaupun angin kuat, ombak itu tinggi. Tapi Yesus masih boleh tidur. Karena Yesus tahu segalanya masih di dalam tangan Tuhan. Everything is in control. Minggu lalu kamu telah mendengar firman daripada Pastor Susan Hoover. Sewaktu ribut, ada baterah, sewaktu banjir ada baterah yang Nuh bina. Tetapi baterah itu tidak ada tingkap, maka orang tidak boleh lihat di luar. Tetapi seperti yang dikatakan dalam khotbah minggu lalu, tidak perlu melihat di luar, kita hanya perlu melihat ke atas. Karena bila terjadi banjir, kita melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan melindungi kita sewaktu banjir itu. Jadi saya mau sambung firman tentang ribut dan badai supaya kita lebih lagi mengenal, kita lebih lagi mengerti. Apabila terjadi badai, apabila terjadi angin yang kuat, ombak yang besar, apa yang kita harus buat? Siapakah Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan? Apakah tindakan kita?
Nah saudara-saudari, dari perumpamaan ini, hal yang pertama yang kita belajar ialah ribut atau angin atau badai akan memukul kedua-dua rumah. Ini penting saudara-saudari. Sebelum kita bisa mengerti apa bedanya rumah E dengan rumah B, kita harus mengenal apa yang sama. What is consistent. Jadi bila Yesus berikan perumpamaan, banyak perumpamannya akan berakhir dengan ada dua. Satu, dua. Atau E dengan B. Satu itu baik, satu itu tidak baik. Jadi kita belajar dari perumpamaan itu, kita mau yang baik. Kita mau jadi yang baik. Kita mau memilih yang baik. Kita tidak mau memilih yang tidak baik. Tetapi saudara-saudari, sebelum kita boleh mengenal perumpamaan di bahagian itu, pada peringkat awal kita harus tahu apa yang konsisten, apa yang sama. Dan di dalam perumpamaan ini, hal yang pertama yang kita belajar ialah ini. Sama ada rumah pertama atau rumah kedua, angin, banjir, dan air akan tetap datang. Itu hal yang pertama. Jadi perkara yang pertama yang kita belajar ialah semua orang akan menghadapi penggoncangan dalam hidup mereka. Kalau kita lihat dalam beberapa ayat di dalam firman Allah, Yesus telah berkata, sesiapa yang hidup di dunia ini, ya, sesiapa yang ada di dalam dunia ini, apa akan terjadi kepada dia? Dia akan menderita penganiayaan di dalam dunia. Yohanes 16. 2 Timotius pasal 3 mengatakan, hari-hari terakhir adalah masa-masa yang sukar. Kenapa saudara-saudari? Paulus menjelaskan, ada orang akan cintakan uang. Malah lebih mencintakan uang dari segalanya. Ada orang yang akan pentingkan diri. Maka kita hidup di dunia bersama-sama dengan orang seperti ini. Kita bekerja bersama-sama dengan orang begini. Kita mencari gaji, mencari pendapatan dengan orang-orang seperti ini. Dan selagi kita ada di dunia ini, mengikut apa yang ditulis di firman Allah, hari-hari yang susah akan datang. Kita terus lihat di slide, ada lagi satu ayat yang mengatakan di 1 Petrus pasal yang keempat. Petrus mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jangan heran bila terjadi waktu seperti ada siksaan, seperti ada pergumulan yang besar, seperti ada satu pembakaran yang besar yang datang kepadamu. Jangan kamu heran, tapi Petrus berkata, bersukacitalah. Sewaktu Paulus membuat pelayanan di kota Filipi, di Kisah Para Rasul, pasal 16, ya kalau kamu baca cerita itu, sebelum Paulus sampai ke kota itu, dia sudah mendapat satu penglihatan. Ada satu orang yang berdiri yang memanggil dia, datang, datang. Maka Paulus terus pergi ke kota Filipi. Sampai-sampai di kota itu, ada seorang wanita yang bernama Lydia yang terbuka kepada pelayanan Paulus. Dan satu keluarganya diselamatkan. Wah, semuanya berjalan dengan bagus. Kemudian Paulus telah bertemu dengan seorang perempuan. Dan perempuan itu sebenarnya sudah dirasuk oleh satu roh tenungan. Karena dia itu sedang dicari, dia digunakan untuk mencari makan oleh orang-orang majikannya. Tetapi Paulus telah mengherdik dan telah menghalau roh itu keluar daripada perempuan itu. Wow, roh itu pun keluar dan perempuan itu dibebaskan. Semuanya berjalan lancar, bagus, tip-top pelayanan. Kemudian apa yang terjadi? Majikan perempuan itu marah. Karena perempuan itu sekarang tidak lagi dirasuk oleh roh iblis. Maka majikan perempuan itu tidak boleh cari makan menggunakan ya praktik dukun atau ketenungan. Jadi majikan itu pun komplain. Lalu Paulus ditangkap saudara-saudari, dipukul, pakaiannya dikoyakkan dari tubuhnya, dimasukkan dalam penjara. Kamu ingat Paulus merancang semua ini? Kamu ingat Paulus berdoa minta semua ini? Pasti tidak. Tetapi di tengah-tengah pelayanan yang baik, yang lancar pun akan terjadi pergoncangan. Jadi firman ini mengajar kita bahwa sama ada rumah E atau rumah B, penggoncangan akan kita alami. Satu badai akan datang ke dalam hidup kita pada waktu yang kita tidak tahu. Dan kemudian kita akan melaluinya. Saudara-saudari, ini bukan apa kita beratur di Queens Bay Mall mau beli panmi, kemudian beratur panjang, ya antri panjang. Bila sampai pada Queens Bay Mall itu, ya orang itu berkata panminya ada tapi cilinya sudah habis. Wah, kita marah-marah. Ini bukan ya saudara-saudari kita jadi ibu, kita sibuk uruskan rumah, ya sudah penat, kita kata tidak apalah nanti petang aku mau tidur. Tiba-tiba ada telepon, anak berkata, mami di sekolah dia, mami saya lupa bawa buku. Mami boleh datang gak bawa buku itu ke sekolah supaya cikgu tidak marah saya. Wah, kita kena naik Grab, cari bukunya, naik Grab, pergi sekolah, bawa buku itu kepadanya.
Lalu muka kita jadi masam saudara-saudari. Kemudian suami balik dari kerja lihat, aduh kenapa istriku mukanya masam. Lalu suaminya tanya istrinya, ada masakkah hari ini? Lalu istrinya berkata, tidak adalah, aku mood tidak baik, kau beli sajalah asam laksa. Lalu suaminya berkata, tidaklah aku beli laksa saja karena mukamu sudah cukup masam, tidak perlu beli asam laksa. Bukan penggoncangan seperti ini yang saya maksudkan. Tetapi dalam hidup kita di dunia saudara-saudari, pasti terjadi percobaan, pasti terjadi hal-hal yang kita tidak rancang, yang kita tidak mau. Tetapi seperti kata Yesus, ini adalah hidup dalam dunia. Inilah pengalaman untuk semua orang Kristen yang hidup dalam dunia. Maka itulah bahagian pertama perumpamaan itu. Semua orang, dua-dua rumah akan dipukul oleh badai, akan dipukul oleh angin. Perumpamaan itu bukan menceritakan bagaimana jangan membina rumah di kawasan yang ada badai. Tidak, Yesus tidak berkata ada dua orang. Satu orang membina rumah di kawasan yang ada angin. Dan ada satu orang membina rumah di kawasan yang tiada angin. Maka datanglah angin dan orang yang membuat rumah di kawasan angin itu rumahnya jatuh. Dan orang yang buat rumah di kawasan yang tiada angin, tiada ribut, rumahnya selamat. Tidak, Yesus berkata dua-dua membina rumah dan dua-dua dipukul oleh angin dan dipukul oleh air dan banjir. Jadi saudara-saudari, janganlah heran di waktu ini. Kenapa tiba-tiba ada wabak COVID? Kenapa tiba-tiba kita tidak boleh mencari hasil? Kenapa tiba-tiba pekerjaan kita digoncang? Kenapa tiba-tiba masa depan kita tidak menentu? Seperti yang firman Allah katakan, jangan heran. Tetapi kita harus cari jalan bersuka cita. Jadi poin yang pertama yang kita belajar daripada perumpamaan ini, kita lihat di slide, ya, yaitu semua orang akan mengalami hujan, banjir, dan angin. Poin yang kedua, saudara-saudari, inilah soalannya. Apabila badai datang, siapakah kita? Nah saudara-saudari, kalau kamu pernah lihat cerita tornado atau angin puting beliung di Amerika, ya, bila angin itu datang bisa tiup rumah itu sampai hilang. Kamu akan dapati bahwa sebelum angin itu datang, orang-orang akan tutup tingkap. Mereka akan ambil papan, ya, pakukan papan itu untuk menutup tingkap. Kenapa saudara-saudari? Saya baca rupa-rupanya kenapa mereka buat begitu. Sebab kalau angin itu datang dan tingkap itu terbuka, angin itu akan masuk ke dalam rumah. Dan karena angin itu sangat kuat, angin itu sampai boleh angkat bumbung rumah itu sekali. Atapnya bisa diangkat. Jadi kalau kamu lihat ya cerita ataupun gambar-gambar di Amerika bila ada angin puting beliung, ya mereka selalu tutup tingkap dengan papan. Karena mereka tidak mau angin itu masuk ke dalam papan. Nah saudara-saudari, apa itu? Ini adalah tentang apa yang kita harus buat apabila badai datang. Betul atau tidak? Apakah tindakan yang kita harus buat bila angin datang? Dan satu hal tentang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ialah begini. Bila terjadi pergoncangan, bila terjadi waktu yang sangat sulit, bila terjadi satu pergumulan yang besar, seringkali kita akan bertanya, Tuhan, apa yang harus kubuat? What should I do? Maka kita cari jalan lah. Oh, apakah aku harus berdoa? Apakah aku harus bertindak seperti ini? Apakah aku harus meminta nasihat dari pastor? Kan selalu kita begitu. Bila terjadi pergoncangan, hal yang pertama yang ada dalam pikiran kita, what should I do? Apa yang aku harus buat? Tetapi kalau kamu lihat perumpamaan ini saudara-saudari, ia tidak mengatakan apa yang kau harus buat sewaktu badai. Perumpamaan ini tidak mengajar kita, kemudian angin datang, ribut datang, dan orang yang pertama itu dia cepat-cepat buat begini. Dia dirikan papan di atas rumahnya, dia kuatkan rumahnya, dia letak batu di atas rumahnya, dia letak batu di atas bumbungnya. Lalu angin datang dan rumahnya tidak jatuh. Dan orang yang kedua, dia tidak buat apa-apa, lalu rumahnya jatuh. Tidak. Perumpamaan ini tidak menceritakan apa yang kita harus buat sewaktu badai. Tetapi perumpamaan ini sebenarnya menceritakan siapa diri kita sewaktu badai datang. Ada perbedaan itu saudara-saudari. Dan seringkali dalam hidup saya, bila saya mengalami penggoncangan atau tiba-tiba sesuatu terjadi yang saya tidak mau tetapi sudah terjadi, selalu saya akan bertanya, Tuhan, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus buat? Nah itu tidak salah, karena bila kita begitu,
kita sebenarnya mencari jalan keluar. It's not wrong ya. Tetapi pada pagi ini saya mau tunjukkan bahwa ada soalan yang kedua yang kita boleh tanya. Yaitu apabila badai datang dan apabila badai melanda, kita akan bertanya, who am I? Siapakah diri aku yang sebenarnya? Karena perumpamaan Yesus memberitahu kita, kita akan tahu rumah itu apabila badai datang. Kita akan tahu, kita akan mengerti apa sebenarnya kekuatan rumah ini bila badai datang. Dan selalu dalam firman Tuhan, bila terjadi sesuatu, bukan saja kita mau tahu apa yang kita harus buat. Tetapi perkara yang kedua ialah kita boleh tanya, kita boleh evaluasi, kita boleh nilai diri kita dan bertanya, siapakah diriku apabila badai datang? Saya mau berikan satu cerita saudara-saudari, kalau kamu lihat di dalam slide. Ini adalah gambar sewaktu peperangan di Korea. Ini adalah cerita betul, ini bukan wayang ya. Gambar ini diambil sewaktu peperangan. Ini adalah gambar di mana tentara Amerika, mereka berada di atas sebuah boat. Dan mereka baru sampai di pantai. Karena mereka mau menawan satu kota yang telah ditawan oleh musuh, ya, askar Korea Utara. Jadi ini adalah gambar. Jadi bila boat itu sampai di pantai, jadi askar-askar ini siap mau panjat keluar daripada boat ini untuk menyerang pantai. Jadi dalam boat itu ada seorang wartawan atau seorang yang bekerja untuk koran, jadi dia tangkap gambar ini. Dan orang yang pertama yang kamu lihat yang siap untuk panjat keluar daripada boat ini, namanya adalah Lopez. Ya, ini cerita benar. Dan apa yang terjadi? Selepas gambar ini diambil, yaitu selepas Lopez turun dari boat, dia mati. Apa yang terjadi? Apabila dia turun dari pantai, dia turun ke atas pantai, dia sudah siap mau menyerang kubu musuh. Nah, musuh sudah tunggu, mereka sudah tahu yang askar-askar Amerika ini akan tiba. Jadi mereka sudah melepaskan tembakan, mereka sudah siap mau tembak. Jadi apa yang terjadi? Lopez pada waktu itu dia telah mengambil satu bom tangan. Dia sudah cabut pinnya, dia sebenarnya mau buang bom tangan itu ke dalam tempat musuh. Tetapi karena tembakan dari musuh, dia telah ditembak di bahagian bahu dan telah ditembak di bahagian dada. Maka dia terus terjatuh. Bila dia terjatuh, bom itu pun terjatuh. Nah, apa yang Lopez buat ialah dia coba ambil bom itu dan mau buang sekali lagi. Tetapi karena tangannya sudah cedera, bila diambil bom itu lagi jatuh. Nah, sekarang semua orang tahu, tinggal 2-3 saat saja sebelum bom itu meletup. Orang biasa akan buat apa? Akan coba melarikan diri. Orang biasa akan buat apa? Menutup muka, itu refleks. Tahu-tahu apa yang Lopez buat? Dia terus berbaring di atas bom itu, dia ambil bom itu dengan tangannya, dia letak. Dan kemudian bom itu meletup. Saudara-saudara, ini bukan terjadi dalam slow motion ya. Ini terjadi dalam beberapa saat. Nah, Lopez boleh bertindak begitu. Di saat dia dalam kesakitan, di saat dia dalam kesusahan. Hal pertama yang dia ingat, aku mau lindungi teman-teman aku. Aku tidak boleh benarkan bom ini meletup sambil mencederakan teman-teman aku. Dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi teman-temannya. Dan karena kejadian itu saudara-saudari, kalau kita lihat di slide, dia telah diberikan pingat. Ya, bukan dia yang terima karena dia sudah mati, tapi keluarganya menerima pingat keberanian. Apa maksud cerita ini? Cerita ini menunjukkan siapa Lopez yang sebenarnya bila terjadi kesulitan. Who is the real Lopez? Lopez yang sebenarnya bukan Lopez yang berlatih, yang memegang senapang, yang memakai uniform. Banyak lagi askar seperti itu. Tetapi Lopez yang sebenarnya adalah Lopez yang bertindak seperti itu bila terjadi badai. Maka itulah perumpamaan Yesus yang kedua. Maksud yang kedua, yaitu yang pertama, semua orang akan mengalami badai. Yang kedua, badai akan memberitahu diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya. Satu mazmur yang kita paling suka dengar ialah di Mazmur 17. Firman Allah berkata, kita adalah biji mata Tuhan. Karena itulah harga kita di depan Tuhan. Tuhan meletakkan harga yang sangat tinggi dalam hidup kita. Harga kita itu semahal harga darah anaknya Yesus Kristus. Karena Yesus membayar kita dengan harganya. Jadi di depan Tuhan kita harus selalu tahu apa harga saya.
Tetapi saudara-saudari, di depan Tuhan kita tahu harga kita. Tetapi bila terjadi badailah, baru kita tahu nilai kita. We know our price in God, but we will know our true value when we are in trouble. Itulah maksud perumpamaan ini. Semua orang boleh dirikan rumah. Semua orang boleh buat rumah 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Bisa. Tetapi yang menentukan nilai rumah itu yang sebenarnya ialah bila angin dan badai bertiup. Jadi bila angin melanda hidup kita, selain daripada bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kubuat? Ada satu soalan yang kedua yang kita boleh tanya. Daripada badai ini, selidikilah hatiku, kenallah diriku, supaya aku tahu siapa diri aku yang sebenarnya. Supaya kalau ada kelemahan, kita boleh mencari kekuatan Tuhan. Maka itulah kenapa saudara-saudari, bila terjadi wabak COVID ini, kalau kita lihat di slide saudara-saudari, ada satu gambar yang saya mau tunjukkan, yaitu gambar tisu paper saudara-saudari. Kita tahu tisu paper harganya begini, mungkin RM1 satu, RM2 satu, saya tidak tahu, Tesco, Sunshine mungkin harganya berlainan. Itu harganya tidak berubah banyak. Ya dalam 20 tahun mungkin harganya naik 20 sen, 30 sen, begitu, itu harganya. Tapi bila terjadi wabak, bukan harganya, tapi nilainya menjadi penting. Orang berebut-rebut, orang bergaduh membeli, orang membeli sampai banyak-banyak. Jadi saudara-saudari, saya tahu kamu berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada bandingnya. Tetapi saudara-saudari, Tuhan letakkan kita di dunia ini. Dan bila terjadi pergoncangan di dunia ini, seperti sekarang, apakah nilai kita? Seperti apa yang IPCC buat. Bila terjadi pergoncangan, kita tidak simpan uang. Kita tidak kata, oh kita harus simpan uang untuk masa depan. Kita ambil uang, ya, kepimpinan gereja IPCC ambil uang. Kita beli makanan, kita beli alat-alat, kita beli barang-barang keperluan untuk orang miskin. Dan kita bagi makanan kepada orang miskin setiap hari. Kenapa? Sebab kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Tetapi di saat bila ada percobaan dan di saat ada pergoncangan, kita menunjukkan apa nilai kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau di waktu penggoncangan, kita pun ikut jatuh, kita pun ikut lemah, kita pun ikut susah, kita pun ikut khawatir, kita pun jadi takut. Walaupun kita berharga di mata Tuhan, tetapi nilai kita di dunia ini tidak ada. Oh saudara-saudari, saya puji Tuhan, Tuhan buat saya berharga di mata Dia. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena perbuatan Kristus. Tetapi karena saya mempunyai harga, saya juga mau belajar untuk mempunyai nilai yang tinggi di dunia ini. Haleluya. Yang ketiga saudara-saudari, tentang perumpamaan ini. Nah perumpamaan ini berkata begini. Apabila angin tiup, apabila hujan datang, rumah yang pertama berdiri teguh, tetapi rumah yang kedua itu roboh ataupun jatuh. Nah seringkali bila kita baca perumpamaan seperti ini, ya saya pun begitu juga, kita akan berpikir. Nah ini menunjukkan bahwa ribut atau angin itu satu penghakiman. Ini curse, ini satu kutukan. Maka Tuhan sengaja membawa ribut, Tuhan sengaja membawa angin, Tuhan sengaja membenarkan ombak datang. Karena Tuhan mau menghukum mereka yang tidak lakukan firman-Nya. Kan kita selalu berkata begitu. Nah kalau kita berpikir begitu saudara-saudari, perumpamaan ini akan hilang kekuatannya. Saya mau tunjukkan pada saudara-saudari, perumpamaan ini bukan penghakiman. Ini bukan kalau kamu tidak buat, maka badai akan datang merosakkan hidupmu. Tuhan itu bukan begitu. Tetapi perumpamaan ini adalah persiapan. Perumpamaan ini, kalimat ini diberikan bukan menunjukkan bahwa Allah mau menghukum sesiapa yang tidak ikut perintahnya. Tetapi perumpamaan ini diberikan karena Allah berkata, kamu harus bersiap. Kamu boleh bersiap. Kamu akan bersiap supaya bila badai datang, kamu tidak akan jatuh. Jadi perumpamaan ini bukan satu penghakiman, bukan satu penghukuman, tapi perumpamaan ini adalah satu persiapan untuk kita. Nah, saya berikan satu cerita supaya kita mengerti ya. Sewaktu saya tinggal dengan mama saya, bapak saya, waktu itu masih kecil di sekolah. Mama saya kan berkata, nah saya sudah jemur baju di luar. Kau lihat. Kalau hari mau hujan, kau cepat-cepat keluar, kau ambil baju itu supaya jangan kena hujan.
Biasa kan kita mengalami ini. Tetapi saudara-saudari, selalu saya gagal. Karena saya akan hilang fokus. Sama ada saya tengok TV, atau saya tertidur, atau saya sedang main sesuatu, tiba-tiba hujan sudah turun 5 menit, baru saya tahu, aduh baju belum diambil. Bila saya ambil baju, sudah terlambat, sudah basah. Dan seringkali mama saya akan berkata, kau tidak buat apa yang saya suruh. Malam ini tidak boleh tengok TV. Wah, saya pun heran. Apa hubungannya tidak ambil baju dengan tidak boleh tengok TV? Dan dalam hati saya pernah terpikir, seperti mama saya sengaja. Dia seperti sudah tahu hujan mau datang, dan dia tidak mau saya tengok TV banyak-banyak, jadi dia sengaja berikan saya perintah ini. Bila hujan, kau harus siap ambil baju. Dia seperti sengaja buat begini, sebab dia tahu saya tidak akan buat, dan lepas itu dia boleh hukum saya. Malam ini tidak boleh tengok TV. Saya akan berpikir begitu. Nah, satu hari, saya tidak buat. Hujan turun. Kemudian pada waktu malam itu, saya mau keluar dengan kawan-kawan. Dan saya sudah planning apa yang saya mau pakai. Saya mau pakai jeans pada malam itu untuk keluar. Karena kawan-kawan saya semua pakai jeans. Bila saya siap mau keluar, saya cari-cari jeans. Di mana jeans itu? Saya tanya, Mama, where is my jeans? Mama saya kata, sudah basah loh. Saya sudah basuh, saya sudah jemur. Tapi karena kau tidak pergi ambilnya, sekarang sudah basah, tidak boleh pakai. Nah, baru saya sadar. Rupa-rupanya mama saya memberikan saya perintah itu, amaran itu bukan untuk menghukum saya. Tapi untuk mempersiapkan saya, sebab dia tahu malam itu saya akan mau pakai jeans itu. Dan dia tahu kalau jeans itu tidak kering, saya tidak boleh pakai. Maka itulah kenapa mama saya sudah bagi amaran, bila hari mau hujan, cepat-cepat ambil itu seluar supaya tidak akan basah. Beginilah maksudnya perumpamaan ini. Perumpamaan ini bukan untuk menghakim saudara-saudari. Bukan untuk menghukum kita. Berkata angin dan ribut akan datang. Siapa yang selama ini tidak dekat dengan Tuhan. Tidak giat di dalam Tuhan. Tidak kuat di dalam Tuhan. Siaplah kau, rubuhlah kau. Pastikan kau siap untuk pungut rumah-rumah yang sudah rubuh itu. No. Firman ini adalah untuk mempersiapkan kita. Angin boleh datang. Banjir boleh datang. Pergumulan, pergoncangan boleh tiba. Tetapi kau akan siap. Karena kau ada dasar yang teguh. Dan dasar itu adalah Yesus Kristus. Saya berikan satu lagi cerita supaya kita bisa memahaminya. Ya, jadi yang ketiga, perumpamaan ini adalah tentang persiapan, bukan penghukuman. Ini adalah pemain basketball Michael Jordan yang paling terkenal. Ya. Dan setiap orang melihat dia dalam pertandingan, sama ada di stadium atau di TV, wow mereka melihat awesome. Dia punya skill memang luar biasa. Dia sudah menang banyak kejuaraan, banyak sekali kejuaraan. Tetapi kalau kamu benar-benar kenal hidup seorang olahragawan seperti Michael Jordan, ada bahagian kedua dalam hidupnya yang kamu mungkin tidak sadar. Yaitu sewaktu dia berlatih. Dia mungkin bermain 1 jam, tapi dia berlatih 10 hari untuk permainan itu. Itu kita tidak lihat. Itu hanya dia yang tahu. Dan seringkali bila Michael Jordan atau sebarang olahragawan bermain dalam satu pertandingan, kita akan berkata, oh hari ini dia hebat. Karena sewaktu permainan itu dia telah melompat setinggi 2 kaki. Dia telah dribble begini, gerakan bola begini-begini. Kita analisa apa yang dia buat sewaktu permainan itu. Tetapi kalau kamu tanya Michael, dia akan memberitahu kamu, ya, apa yang saya buat sewaktu permainan itu penting, karena itu menentukan sama ada saya kalah atau menang. Tetapi apa yang saya buat selama 10 hari sewaktu latihan itu juga penting, karena itu menentukan bagaimana saya bermain di dalam permainan. Dan itulah kenapa saudara-saudari, bila ribut datang, bila badai datang, kita harus bertanya, siapakah diri kita? Karena ini akan menunjukkan kepada kita usaha kita, perjalanan kita dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam kerajaan Tuhan. Maka untuk seorang olahragawan, prestasinya, apa yang dia buat bukan hanya sewaktu pertandingan. Tetapi juga sewaktu latihan. Kalau Michael Jordan tewas dalam pertandingan itu, kalau dia kalah,
Kamu tahu apa yang dia akan berkata? Dia tidak akan menangis dan berkata, kenapalah aku tidak buang bola itu? Kenapa aku tidak ambil bola itu? Kenapa aku tidak lari cepat sedikit? Dia tidak akan kata begitu. Dia akan berpikir begitu sebentar saja. Tetapi kemudian dia akan berkata, tidak apa. Besok bila saya mulai latihan kembali, saya akan berlatih lebih bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kelemahan saya. Supaya saya akan menang dalam pertandingan yang seterusnya. Jadi saudara-saudari, bila angin datang, bila badai datang, itu bukan penghakiman. Itu adalah Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita. Dan kalau benar dasar kita tidak kuat, kalau benar kita bergoyang, jangan takut saudara-saudari. Tuhan akan terus mempersiapkan kita sehingga kita dapat berdiri teguh. Amin. Saya mau akhiri dengan satu kesaksian saudara-saudari. Nah, karena ini adalah khotbah di YouTube ya, jadi ramai yang akan mendengar, termasuk jemaat yang bukan dari IPCC. Jadi saya tidak boleh berikan nama. Tapi untuk jemaat IPCC, kamu tahu dalam 2 bulan ini ada jemaat kita yang mengalami pergoncangan yang sangat besar, ada kehilangan yang sangat besar. Ada jemaat yang kehilangan suami, kehilangan bapak, kehilangan ibu. Ya, kita tidak perlu beritahu nama, kita tahu siapa mereka. Tapi yang lebih luar biasa saudara-saudari, hari ini di saat ini mereka masih teguh di dalam Tuhan. Mereka tidak merancang badai itu. Tidak, kalau kamu tanya mereka, diberikan pilihan 100 kali, 100 kali mereka akan memilih supaya itu tidak terjadi. Mereka tidak akan kata, ya saya mau itu terjadi. Tidak, mereka akan pilih supaya perkara itu jangan terjadi. Mereka tidak merancang dalam kalender. Mereka tidak 2 tahun lalu berkata, Tuhan ya kau mau goncang saya ya. Oke, berikan saya 2 tahun. Kemudian di bulan April 15 hari bulan saya siap digoncang ya. Saya tulis di kalender. Jadi bila datang 15 hari bulan kita kata sama Tuhan, Tuhan ayo mana anginnya, mana ombaknya. Tidak ada orang yang merancang. Perkara itu terjadi begitu saja. Tapi sampai hari ini mereka masih kuat dan teguh. Sampai hari ini mereka masih percaya Tuhan tetap mengasihi mereka. Sampai hari ini mereka masih tetap percaya Tuhan bersama mereka. Dan sampai hari ini mereka masih tetap percaya masa depan mereka adalah hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang gelap. Apanya? Itu adalah dasar. Nah, firman Allah berkata dasar itu adalah batu. Nah, dalam hidup kita cuma ada satu batu. Dan batu itu adalah Yesus. Pilihannya bukan batu, pasir, dan batu campur pasir. Tidak. Pilihannya cuma 2. Batu dan pasir. Untuk kita yang telah menerima Yesus dan meletakkan Yesus sebagai dasar kita. Sehingga tujuan kita bekerja, tujuan kita hidup, tujuan kita mempunyai keluarga, tujuan kita buat pelayanan. Semuanya karena Yesus. Hanya Yesus dan Yesus saja. Karena dia adalah batu karang kita. Dia adalah dasar. Puji Tuhan, kau siap mengalami pencobaan. Tetapi kalau hidup kita di atas pasir, saudara-saudari, bila tiada badai dan tiada ombak, rumahnya ada. Tapi bila terjadi badai dan ombak, rumah itu akan bergoyang dan rumah itu akan runtuh. Tetapi saudara-saudari, kalimat ini bukan penghakiman atau penghukuman. Kalimat ini adalah persiapan yang Tuhan berikan pada kita. Pada waktu ini saya ingin mengundang, sambil kita mengakhiri firman pada pagi ini, saya ingin mengundang kalau ada saudara-saudari yang belum pernah memikirkan bahwa Yesus, Tuhan Yesus adalah dasar hidup seorang manusia. Nah, kalau seorang manusia membina hidupnya, membina jalannya berdasarkan Yesus, akan datang angin dan ombak, tetapi dia akan tetap teguh berdiri. Saya mau saudara-saudari sama-sama dengan saya berdoa. Ya, dan saya percaya melalui doa kamu dan iman yang ada dalam hatimu, ya, Tuhan Yesus akan datang. Dan Tuhan Yesus kau bisa undang untuk menjadi juru selamatmu, menjadi Tuhanmu. Dan kemudian dia akan menjadi dasarmu. Dan kau boleh bina kehidupan kamu yang baru, yang luar biasa di atas dasar ini. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengundang supaya kau menjadi dasar kami. Tuhan, kalau selama ini rumah kami dibina di atas pasir, yang bergoyang, yang tidak teguh, yang tidak tahan angin dan ribut, pada hari ini dengan hati yang terbuka, kami mengundang Tuhan, kau menjadi juru selamat kami. Kami mengundang Yesus,
Kau menjadi Tuhan kami. Kami mau belajar, kami mau tahu, kami mau mengenal bagaimana menjadikan Kau sebagai dasar. Supaya setiap langkah hidup kami mulai hari ini, seperti orang yang membina rumah, pasti rumahnya akan selamat, pasti rumahnya akan teguh, pasti rumahnya dapat bertahan. Karena rumah itu sudah berdiri di atas batu. Terima kasih karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Siapkanlah hati semua yang mendengar firman ini. Kami tidak dengar firman ini dengan hati yang terkutuk, tapi kami terima firman ini dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan Yesus akan siapkan kami, dan kami dapat melalui apa saja di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita doakan sama-sama. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Tuhan berkati Anda semua. God bless you. Amen. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Barakatan lalu into 是他的脸光照你，也自然给你。 selalu memberkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia, memandangmu Tuhan beri kedamaian. Children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. Rahmat Tuhan
bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu-cucu anak mereka, ke hadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang, susah hati, senang hati. Dia ada untuk kamu, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. dia ada untuk kamu. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Dia